Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis pada pekan terakhir bulan Mei lalu menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 61,25 triliun rupiah. Kesepakatan itu dicapai melalui forum bisnis yang disebut sebagai FRANC Indonesia High Level Business Council atau Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Prancis Indonesia. Dewan bisnis ini diresmikan bersama oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada tanggal 28 Mei 2026 di Paris. Dalam kesempatan itu, Prabowo bertemu dan berdialog langsung dengan puluhan pengusaha Prancis guna membahas berbagai peluang investasi di Indonesia. Jadi untuk itulah diantaranya tujuan Prabowo berkunjung ke Paris kali ini bukan untuk jalan-jalan atau sekedar berakrab ria dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, bukan pula untuk menghabiskan anggaran perjalanan dinas seperti yang dikicaukan banyak orang, termasuk mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Prancis Indonesia yang baru saja dibentuk, menurut Menteri Investasi Rosan Roslani, merupakan sebuah forum bisnis yang mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan terkemuka kedua negara dengan total kapitalisasi pasar gabungan yang mencapai sekitar 1,3 triliun dolar Amerika. Dalam Dewan Bisnis ini, pengusaha Prancis dan pengusaha Indonesia berkedudukan setara, bahkan dipimpin bersama oleh Antonio de Saint-Affrique, Chairman Maersk International sekaligus CEO Danone, serta Anindya Bakri, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia. Rosan Roslani yang juga CEO Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia mengatakan bahwa terbentuknya FRANC Indonesia High Level Business Council menunjukkan bahwa kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia semakin meningkat. Para pengusaha Prancis memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan iklim investasi yang kian kompetitif. Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Indonesia Prancis ini, kata Rosan, tidak hanya berfungsi sebagai wadah dialog antara para pelaku usaha kedua negara, tetapi juga menjadi mesin penggerak untuk mendorong investasi, perdagangan, dan kerjasama strategis yang memberikan manfaat nyata bagi Indonesia dan Prancis. Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Indonesia Prancis mempunyai target untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara hingga 3 kali lipat pada tahun 2035. Dukungan penuh pemerintah Indonesia dan Prancis terhadap Dewan Bisnis ini akan memperkuat koridor ekonomi bilateral dan membuka peluang kerjasama baru di berbagai sektor strategis, seperti sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Target jangka panjang yang ditetapkan Dewan Bisnis Indonesia Prancis juga mengandung sinyal bahwa apa yang dilakukan Prabowo dan Macron bukan hanya untuk kepentingan sekarang, tetapi kepentingan yang jauh melampaui masa bakti kepresidenannya masing-masing. Sebuah fondasi hubungan bilateral yang sangat kuat antara Indonesia dan Prancis telah dibangun Prabowo dan Emmanuel Macron dengan hasil yang akan dinikmati oleh pemerintahan-pemerintahan mendatang di kedua negara. Kesepakatan erat dan mengikat antar kedua negara tidak mungkin bisa dicapai jika Prabowo hanya sekedar jalan-jalan ke Prancis. Juga tidak mungkin terwujud hanya dengan pembicaraan melalui sambungan telepon atau Zoom meeting seperti yang disarankan Dino Patijalal. Kehadiran Prabowo di Prancis guna berbicara secara tatap muka dengan Emmanuel Macron merupakan hal yang sangat penting dan strategis. Sama strategisnya dengan kunjungan Macron ke Indonesia setahun yang lalu. Ketika Presiden Prancis ini berkunjung ke Indonesia pada 25 Mei 2025, tercatat sebanyak 27 nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang ditandatangani kedua negara dengan nilai lebih dari 11 miliar dolar Amerika Serikat. Prancis sebagai negara maju di kawasan Eropa Barat mempunyai pengaruh yang sangat kuat di dunia internasional. Hubungan erat antara Prabowo dan Macron telah melunakkan sikap Uni Eropa yang sebelumnya selama 10 tahun lebih begitu garang menekan Indonesia dalam soal perdagangan minyak kelapa sawit. Kunjungan Presiden Macron ke Indonesia setahun yang lalu juga menunjukkan bahwa bukan hanya Indonesia yang membutuhkan Prancis, tetapi Prancis juga membutuhkan Indonesia. Kehadiran Macron di Indonesia saat itu juga bukan sekedar jalan-jalan ke Candi Borobudur, melainkan ada kesepakatan-kesepakatan strategis di berbagai bidang. Ketika berpidato di samping Presiden Prabowo di Paris, Prancis pada penghujung bulan Mei lalu, Presiden Emmanuel Macron menyoroti eratnya kerjasama Indonesia-Prancis di berbagai bidang, termasuk kerjasama di bidang pertahanan. Satu hal yang teramat penting dalam situasi geopolitik global yang tidak menentu sekarang ini,
Macron menyinggung kedatangan pesawat tempur Rafale buatan Prancis yang baru tiba di Indonesia sebagai salah satu bukti kerjasama pertahanan tersebut. Macron juga menyoroti rencana latihan militer bersama tentara Indonesia dan Prancis untuk semakin memperkokoh pertahanan kawasan Indo-Pasifik. Bagi Macron, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di kawasan Indo-Pasifik. Nous sommes convaincus qu'en Indo-Pacifique, il y a une stratégie, une troisième voie à poursuivre, qui n'est la vassalisation à aucune des deux grandes économies mondiales, mais de manière pacifique la volonté de bâtir un chemin d'indépendance. Et nous sommes convaincus qu'il y a à construire entre l'Indonésie et la France, entre nos régions, une coalition d'indépendants, c'est-à-dire de pays qui veulent rester souverains, qui veulent commercer avec tous, qui veulent continuer à produire, à créer, mais qui ne veulent pas tomber dans la dépendance exclusive à l'égard de telle ou telle grande puissance, qu'il s'agisse de minerais critiques, de terres rares, de matières premières ou que sais-je. Prabowo sependapat dengan Macron untuk terus meningkatkan hubungan bilateral kedua negara guna menciptakan keseimbangan global. Prabowo yakin bahwa kesamaan pandangan politik antara Indonesia dan Prancis bisa membuat kedua negara berperan aktif secara positif dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif. Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian. Prabowo Subianto dan Emmanuel Macron, dua pemimpin negara besar yang terpisah di dua benua itu, sedang bekerja sama merintis masa depan dunia yang lebih baik. Kedua presiden di kedua republik itu sedang menatap masa depan yang jauh melampaui masa-masa pemerintahannya. Bukan untuk kepentingan yang bersifat sementara, yang terbatas pada periode pemerintahan masing-masing. Sebuah kerjasama luar biasa yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan tanpa dibatasi sekat-sekat teritorial. Pada saatnya kelak, upaya besar kedua pemimpin bangsa ini akan dicatat sejarah sebagai momentum yang istimewa. Sayangnya, upaya besar itu malah didegradasi alias diremehkan oleh sebagian orang Indonesia, termasuk oleh para elit politik dan mantan diplomat yang merasa paling pintar dalam urusan diplomasi internasional. Namanya Dino Patijalal, mantan Menteri Luar Negeri yang pernah dianugerahi bintang Mahaputra Adi Pradana oleh Presiden Prabowo Subianto pada bulan Agustus tahun lalu. Tetapi bintang kehormatan itu malah dijadikan senjata oleh Dino Patijalal untuk meremehkan diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Prabowo selama ini. Men of our time.